Halo Skorer, jumpa lagi dalam konten Rayu, Resatna dan juga Bung Yuke. Kali ini kita akan membahas soal yang lagi hangat nih, soal match fixing yang akhirnya terungkap nih Bang ya. Iya. Akhirnya Komdis pada hari Rabu mengeluarkan keputusan ya. Ya. Ada 6 pemain Perserang yang disanksi. Sanksinya mungkin bisa dilihat di sini nih, ada yang 60 bulan gitu. Kemudian ada yang, ya ini termasuk sama denda ya. 60 bulan, kemudian 48 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Ya paling tinggi 60 bulan itu Eka Dwi Susanto. Karena kayaknya dia yang nerima telepon. Dia nerima telepon, dapat tawaran katanya dari private number, diiming-imingin duit 150 juta katanya. Nah ini kalau ngeliat fenomena ini gimana Bang? Hukuman Komdis ini sebenarnya sudah pas nggak sih Bang? Atau masih kurang sebenarnya untuk pelaku match fixing? Sebetulnya dari tahun ke tahun ya, dari dulu juga kan kita juga dengar bagaimana saat terjadi match fixing di edisi sebelumnya juga hukuman Komdis pun dijatuhkan juga dengan sangat keras ya. Iya. Kita harus tahu bahwa hukuman itu sejatinya esensinya adalah memberikan efek jera. Tapi ternyata nggak ada jerahnya tuh. Sekarang kejadian lagi. Jadi kalau saya melihatnya bukan dari perspektif masa hukumannya, tapi actionnya. Itu kan yang kita tunggu kemarin kan, karena sangat lambat sekali mereka beraksi. Apalagi kalau diawali juga dengan pelanggaran-pelanggaran keras di lapangan kan. Iya. Jadi kita gedor Komdisnya untuk bertindak. Dan sekarang mereka sudah lakukan itu, bahkan meetingnya itu kalau saya baca di amar putusannya itu dilakukan Rabu dini hari jam 00 sampai jam 2 pagi ya. Jadi luar biasa, ada effort juga, kita apresiasi. Tapi memang kalau dari sisi kuantitas penanganan bobot hukumannya memang terbilang rendah ya. Karena kalau melihat pelanggaran yang dilakukan, tentu dengan menyertai bukti yang sudah mereka pastikan valid ya. Karena tadi kita sempat berbincang dengan salah satu sumber di PSSI, sudah dipanggil ternyata pemain-pemainnya, bahkan sampai 14 orang dipanggilnya untuk mengumpulkan semua keterangan dan akhirnya muncul keputusan tersebut. Jadi itu pertama saya lihat actionnya, perspektifnya lebih ke action dari Komdisnya. Kedua memberikan warning ya bahwa federasi tetap melakukan langkah-langkah represif ya untuk memberantas aksi penyuapan ini gitu. Itu yang saya kira juga harus kita garis besari gitu. Iya. Nah, kaitannya dengan Perserang ini sayangnya nggak dikasih tahu nih laganya tuh laga lawan siapa. Iya. Itu kan yang harus sebenarnya kan jadi bisa kelihatan nih puzzle-nya ya, bisa dicari ya, dan juga kalau nggak salah PSSI itu kenapa akhirnya menyerahkan kepolisian karena mereka tidak bisa menjangkau siapa nih orangnya yang menawarkan ke pemain. Katanya pemainnya itu karena private number, nggak tahu. Tapi aneh juga nggak sih Bang? Kok dia bisa percaya gue bakal dapat 150 juta gitu? Atau kan pasti ditransfer itu walaupun pakai nama orang lain ya, tapi kan tetap bisa kelacak kan? Ya itulah kotak Pandoranya harus dibuka tuh. Memang harus melibatkan aparat yang berwajib ya. Karena itu kan ada undang-undangnya kan, penyuapan kan. Itu kan juga yang sekarang jadi rame di netizen. Soal Satgas juga kan, mafia bola. Ternyata SK-nya nggak ada itu kan. Ternyata udah selesai pada tahun 2020 kemarin gitu kan. Jadi terus yang jadi pertanyaan itu yang Satgas sekarang sering ditampilkan di TV itu sebenarnya atas inisiatif sendiri atau bagaimana? Itu kan juga publik perlu kejelasan. Kalau dulu kan ini masuknya ke ranah langsung kepolisian. Kepolisian langsung melakukan penyelidikan, melakukan mapping, terus mengumpulkan semua informasi. Kalau sekarang kayaknya senyap ya, tiba-tiba langsung keluar ya putusan. Itu yang harus dibuat clear juga kalau kita benar-benar ingin agar ke depannya nggak terjadi lagi, apalagi ini kompetisi masih jalan. Saya kira harus kembali bersinergi deh dengan kepolisian dia. Harus dibuatin SK lagi kayak kemarin kan dulu sebelum Pak Tito jadi Mendagri kan dia yang Kapolrinya kan dia buat tim khusus gitu, dikeluarin SK-nya bahkannya. Jadi punya kekuatan hukum. Payung hukumnya jadi kuat ya. Sekarang kan jangan-jangan ya itu Satgas, jadi wajar kalau publik istilahnya nyinyir ya, wah itu cuma buat pajangan doang gitu. Kan di lapangan kan dia bisa lihat ada praktek pertukaran. Nggak mungkin juga kelihatan. Emang dia bisa, ya gue nggak tahu ya. Bisa menerawang. Ya bisa menerawang gitu. Kan mungkin ya, gue nggak tahu apakah dia mengerti. Kan nggak semuanya mengerti sepak bola mungkin ya. Ini aksi kayak gini ntar jangan-jangan dibilang pura-pura cedera, dibilang pengaturan skor kan juga. Kadang-kadang ada kayak gitu-gitu kan, kocak juga sebenarnya. Bahkan ya alasannya PT LIB kenapa ditaruh di tengah biar kalau misalnya maling kalau ada polisi kan agak jiper gitu. Kayaknya nggak ngaruh juga ya Bang ya. Nggak ada hubungannya ya. Orang kita kan pinter-pinter deh kalau maling tuh lebih hebat dari para polisinya. Oke. Nah, kalau menurut Bang Ike ya,
Ini gue kemarin tadi juga sedikit-sedikit ngelihat beberapa profil dari para pemainnya gitu. Memang Fandi Edi kan udah lumayan lama dia pemainnya. Ada Ivan Juliandi. Kemudian Eka Dwi Susanto ini bahkan sebelum kompetisi berjalan sempat berjualan bakso kalau nggak salah. Nah itu yang hal yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kan miris juga kalau misalnya karir mereka habis nih Bang. Harusnya setelah mereka selesai masa hukuman harus diperlakukan seperti apa? Kalau berdasarkan pengalaman ini. Ya harusnya sih itu dikembalikan ya, dipulihkan ya. Seperti juga dalam hukum positif setiap napi yang sudah bebas kan harus dikembalikan hak-hak sipilnya. Iya. Ini jangan sama juga dengan sepak bola ya. Dulu kan juga kita ingat bagaimana kasusnya Herkis ya, Heri Suwanto ya, kemudian dipulihkan ya, diberikan haknya lagi gitu loh. Dan yang penting ini betul-betul menjadi pelajaran ya untuk semua pihak, termasuk juga khususnya pemain itu sendiri bahwa karir mereka tuh dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini. Apakah mereka akan terus bermain bola kita juga nggak tahu ya. Tapi ini untuk yang lain-lain ya harus hati-hati gitu, jangan sampai mereka terperangkap, terjebak dalam situasi yang sama. Jadi ya kembali lagi ke tadi Reyes katakan, memang agak sumir ya kalau mereka hanya terima informasi ataupun iming-iming lewat private number. Emang itu agak sumir ya. Iya, agak janggal, aneh gitu loh. Iya, makanya private number mereka seyakin apa gitu dengan orang itu bakal ngasih 150 juta. Apakah sudah cair juga gue juga nggak tahu ya. Karena nggak dijelasin. Nah, kan, itu dia butuhnya polisi, karena polisi punya istilahnya otoritas untuk menyelidiki. Benar. Untuk memanggil pemain itu diperlakukan seperti tersangka lah. Iya, benar. Pasti akan kelihatan tuh mata rantainya tuh. Bukan nggak mungkin nanti akan melibatkan yang lain-lain itu. Kalau ini kan sepertinya langsung diprotek di rumahnya federasi aja kan. Padahal itu kan ada undang-undangnya gitu. Nah, itu dia tuh. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, masih seru nih soal match fixing gitu. Jangan lupa download apps score.id karena di situ ada banyak artikel terbaru tentang seputar dunia olahraga. Kemudian kalian bisa ikut kuis, kemudian juga bisa ikut donasi untuk Liga Top Score. Nah, kita lanjut lagi soal match fixing ini nih, Bang. Kalau soal match fixing ini ya, cara mencegahnya harusnya tuh seperti apa sih Satgas nih? Iya, memang ini agak pelik ya, karena sama ini kan sebenarnya potret dari dari situasi yang ada secara keseluruhan di masyarakat juga kan. Jadi pertama penegakan hukum memang itu wajib. Kemudian juga harus ada workshop juga ya sebelum kompetisi dimulai ya. Terus cara-cara penanganan, cara-cara pencegahan itu harus disosialisasikan semua kepada manajer tim ya. Jadi mereka juga waspada gitu. Terus yang ketiga juga harus ada peran juga sih dari Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) untuk ikut bagian ya, memberikan kampanye, melakukan kampanye dan juga istilahnya knowledge ya tentang bagaimana ini resiko-resiko ataupun juga antisipasi yang harus dilakukan oleh para pemain ketika mereka berhubungan dengan orang-orang yang tidak dikenal, ketika mereka coba tricky mencari, kan ada juga pemain yang sengaja mencari membuka ruang benar. Kan kalau kejahatan kan seperti yang sering kita dengar kan, kalau nggak ada kesempatan, nggak ada niat, nggak ada kesempatan ya nggak akan terjadi gitu. Jadi dua hal itu yang saya kira juga harus kita kampanyekan gitu. Jadi semua komponen ini ikut memerangi gitu. Jangan cuma pihak kepolisian dan federasinya aja yang aktif, tapi juga dari sisi pemainnya, dari sisi klubnya juga ikut mengkampanyekan giat memerangi aksi-aksi match fixing itu sendiri. Benar. Dan pastinya kondusivitas di tim ya Bang. Di internal itu juga pasti penting banget. Soal pastikan kalau misalnya soal masalah finansial itu kadang terjadi dan akhirnya malah berujung kayak begini ya. Nah itu dia, itu satu juga hal yang perlu diingat ya. Biasanya kan match fixing itu terjadi ketika hak-hak klub ataupun hak-hak pemain itu tidak dipenuhi oleh klub. Jadi ada celah-celah, rongga-rongga untuk praktek-praktek itu masuk. Kalau misalnya pemain-pemain itu haknya dipenuhi, saya rasa sih kecil kemungkinannya ya. Kalau misalnya pemain itu memang punya mentalitas bagus dan dia semua haknya dipenuhi, kewajiban juga dia tunaikan, ngapain lagi ikut match fixing karena resikonya besar gitu. Nah, ini masalahnya juga klub-klub juga pada abai sih. Kan banyak yang juga tidak memenuhi kewajibannya. Ini yang juga menumbuh suburkan potensi itu, Iya, benar-benar. Itu tuh yang harusnya udah bisa dipecahkan ya, karena ini udah terjadi bertahun-tahun ya, Bang. Berurat berakar. Nyarinya aja padahal udah ketemu ini bahkan kasus Persibo pun yang sampai level internasional waktu itu
kita tuh masih nggak dapat katanya ada orang Malaysia lah, Iya, orang Singapura lah gitu. Katanya inisialnya ini, bahkan udah ada yang mantan runner buka suara gitu. Iya, Tapi tetap aja gitu, nggak keciduk gitu, bingung juga gitu. Ini kan kayak kanker ya. Iya. Walaupun selnya di kemo, dia udah merembet selnya kemana-mana itu. Nah, itu dia. Jadi emang kalau kayak gitu sih udah musnahin aja. Karena udah nggak ada harapan lagi. Gitu. Iya, oke, Scorer, itu dia tadi pembahasan kita soal match fixing. Jangan lupa sekali lagi download app Score.id dan terus pantau konten-konten dari Skor Indonesia. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.